permukaan yang di bawah 4, kita tidak perlu mengisi pantogram. Ya. Pantogram ini adalah lembar observasi kemajuan persalinan yang berisi data bayi dan data ibu. Ya. Ini ada 2 halaman ya, 2 lembar halaman depan dan halaman belakang. Ya, halaman depan hasil observasinya, data bayi dan ibu halaman belakang laporan proses persalinan. Ya, di sini yang diisi apa? Nomor register ya, masukin nomor puskesmas, tanggal yang masuk, jam berapa, nama ibu, umur, ya, G berapa, P berapa, A berapa, ada mules nggak? Tadi kan di anak saya tinggal masukin mules nggak, mules positif, sejak jam berapa, ketuban misalnya sudah pecah ya, jam berapa. Di sini ada kotak-kotak ya. Di sini ada kotak kecil, ada kotak besar. Ya. Satu kotak kecil itu 30 menit. Jadi jarak dari garis ke garis ya. Satu kotaknya itu menunjukkan waktu juga, yaitu 30 menit. Jadi kalau satu kotak besar itu 1 jam. Ya. Nanti pembuatan jamnya ya, nulis angka jamnya di sini. Di kotak yang tengah ini, di sini. Ya, satu aja, misalnya mulai jam berapa nih, jam 8 misalnya, 9, 10, 11, 12 terus di sini. Ini untuk patokan ngisi di atas dan di bawah, jadi jamnya di sini aja. Kita misalnya observasi DJJ jam berapa, ikut jamnya di sini, sesuaikan nanti ngisinya ya di garis yang mana gitu. Paham? Ya. Oke, sekarang kotak yang awal dulu, yang pertama dulu. Tadi kan pada saat kita mengkaji itu, mengisi ini ketika sudah pembukaan. Ya. Nah, cara mengisinya di sini, di kotak yang pertama denyut jantung janin ya, berapa kali per menit. Di sini ada angka 80 sampai 200. Ya. Di sini ada garis yang ditebalkan, yaitu di 180 dan di angka 100. Ya, normalnya DJJ itu kan 120 sampai 160. Toleransi sampai 180. Paling tinggi. Ya, paling bawah 90 sampai ya. Itu sebagai alarm bagi kita ya, apakah kalau nggak diginikan kan nggak terlalu kelihatan ya, harus melihat ini angka ya. Kalau ini kan ini udah di atas garis tebal gitu ya, berarti sudah harus ada tindakan gitu ya. Kenapa nih denyutnya meningkat, kenapa denyutnya semakin turun gitu ya. Nah, cara ngisinya kayak mengisi grafik nadi kalau di rumah sakit ya, pakai titik aja dibuletin di angkanya ya, angka yang sesuai. Misalnya pas dihitung misalnya 140, tinggal dititikin aja di 140 ya. Kita periksanya tiap berapa, kalau setiap setengah jam berarti setiap kotak ya. Kan itu ada kotaknya, anggap aja ini kotaknya kotak denyut jantungnya, misalnya di 140, di 150, 150, misalnya 140 gitu. Oke, nanti tinggal disambungkan terus ya, sesuai dengan observasi kita ya. Kalau ini berarti kita setiap setengah jam ya, kalau setiap jam ya berarti kotaknya kotak besar ya, satu kotak besar aja, lewat satu ya. Nah, kotak yang di bawah ada air ketuban dan penyusupan ya. Air ketuban diisi tadi pas saat periksa darah ya, keraba nggak air ketubannya, masih ada nggak, dan ibunya misalnya cerita belum pecah, oh berarti ketubannya masih utuh, tinggal ditulis U sesuai dengan jamnya tadi ya. Misalnya ini garis jamnya yang ini ya, diperiksa denyut jantungnya ini, tadi ketubannya ya, ada kotak lagi di bawah kan 2 ya, ketubannya misalnya utuh, simbolnya U ya. Kalau sudah pecah ketubannya dan cairannya berwarna jernih ya, berarti simbolnya J gitu ya, J ya. Di kotak yang mana ya, kotak sesuai dengan jamnya nanti ya. Kalau misalnya sudah pecah tapi cairannya tidak jernih tapi bercampur darah, simbolnya D ya. Kalau bercampur mekonium, feses bayi agak kecoklatan hitam gitu ya, campur ya, ada feses bayinya, berarti M simbolnya. Dan kalau pada saat kita periksa di situ
ternyata sudah nggak ada cairannya karena memang sudah pecah dari rumah, berarti kan sudah kering ya, simbolnya K. Kering K. Ada di itu juga di modul. Tadi modul ya. Jadi tinggal diisi aja tadi ya, utuh, jernih ya, dan lain sebagainya. Kemudian penyusupan di bawahnya ya, penyusupan tinggal dihitung, diisi aja tadi penyusupannya berapa, misalnya derajat 0, derajat 1, 2 atau 3 sesuai dengan hasil tadi ya. Molasenya, penyusupan dengan molase tumpang tindih tadi ya, tumpang tindih penyusupan. paham sampai situ? Paham. Ya, sekarang ke bawah di kotak yang ketiga ini. Di sini isinya adalah pembukaan serviks, simbolnya tanda silang X, dan turunnya kepala, simbolnya 0 ya, lingkaran. Nah, turunnya kepala ini diisi berdasarkan hasil yang perlimaan waktu kemarin antenatal yang 5/5, 4/5 ya. Itu yang diisi yang 5/5, berarti nanti dibuletin di angka 5 ya. Oke, kita jelasin dulu. Di sini ada garis waspada, ada garis bertindak. Ya. Nanti untuk pembukaan tinggal disesuaikan. Ini kan ada angka 0 ke atas ya, yang vertikal ada 0 sampai 10. Itu menandakan pembukaan. Tinggal dikotakin aja, disilang aja. Misalnya jam berapa kita periksa? Misalnya jam 10. Berapa pembukaannya? 4. Silang di angka 4. Ya, jam berapa lagi? 4 jam sekali. Misalnya pembukaannya 5. Silang di angka 5. Di ininya ya, di titik perkembangannya ya. Ini misalnya di sini angka 5 ya, ini angka 4 misalnya. Nah, di sini berarti ini jamnya. Sesuai dengan jamnya. Nanti jamnya seperti apa nanti disampaikan. Asal cara ngisinya dulu ya. Kan periksa dalam tadi minimal 4 jam. Berarti kalau pembukaan tiap 4 jam aja diisi. Terus sampai lengkap. Sampai pembukaan 10. Kemudian ada turunnya kepala. Ya. Di situ kan angkanya sama, pakai angka yang sama yang ada di sini. Ada 0, 1 sampai 10 ini ya. Kan turunnya kepala paling ini 5/5 ya. Jadi pertama diperiksa turunnya kepala ada di berapa? Oh, di 5/5. Mana garis angka 5 di sini misalnya angka ini. Harus 4 ya, 5 di sini. Ya berarti di angka 5 di sini buletin. Oh, bulat. Ya, nanti 4 jam. Ini sama 4 jam sekali. 4 jam lagi udah mulai turun, masuk di 3/5. Berarti di angka 3. Ngerti? Nah, bagaimana cara menentukan jamnya? Mulainya dari mana, Bu? Garis jamnya. Kesananya mah kan tinggal ikuti aja jam di sini. Kalau mulainya di garis yang ini, jamnya ya semua diisi di garis ini dulu. Kalau mulainya di garis ini, semua berarti isinya di garis ini. Ya. Nah, cara menentukan jam pertamanya. Tadi kan minimal mulai mengisi ini pembukaannya minimal 4. Nah, begitu di periksa ya minimal 4 ya. Berapa pertama kali pembukaan? Bukan pertama kali ya. Pertama kali ditemukan pembukaan yang dalam fase aktifnya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya pertama kalinya diperiksanya 2, ya jangan diisi dulu. Begitu diperiksa lagi 5 misalnya ya, pembukaannya berarti udah lebih dari 4 ya. Baru kita ngisi ini. Jam pertamanya di mana? Nah, ini kan ada angka 5 ya. Di samping sini tarik garis ya. Tarik ke kanan. Dia memotong garis waspada di mana? Jadi penentuan jam pertamanya harus pembukaan harus memotong garis waspada. Nah, ya, misalnya pembukaannya 5 ya. Kan tidak ada garis waspada ya, tidak memotong kalau di 5 ya. Iya. Tarik ke kanan. Ya, memotongnya di mana? Di garis yang ini. Yang memotong tadi ya. Ya kalau di sini mah ya misalnya ini sate tadi ya. Ini ini 0 ya, 1 2 3 4 5 ya. Ini gambarnya apa ya? Ya. Oke lah, ikut ini aja ya.
sini kan ada garis waspada ya. Garis waspada itu mulainya dari angka 4 ya. Ini garis waspada. Di sini angka 4 kan? Yang ini berarti 5 ya. 6, 7, 8, 10 gitu ya ke atas. Nah, tadi pembukaan pertamanya 5. Ya, di 5. Ya. Karena 5 ini tidak memotong garis waspada, tarik. Harusnya di kotak kedua ya. Ini nggak benar nih. Ya, bikin garis waspadanya kita ke sini. Ya, garis waspadanya. Ini tarik sampai memotong. Nah, yang memotong di mana di sini? Berarti jam pertamanya adalah di sini. Ya, jam berapa itu pembukaan 5 teh? Misalnya jam 11 misalnya ya. Jadi garis ini boleh nulisnya boleh miring ini ya di sini biar maksudnya di garis ini gitu jam 11.00. Kita juga seperti ini misinya di sini 11.00. Artinya garis jam-jamnya yang ini. Jam 11 ini. Nanti kita mengisi ke kanan. Kalau kayak tadi, kalau tepat mah ya tepat aja di garisnya. Kayak misalnya tadi mengisi ini penyusupan berarti harus di sebelah kanannya. Berarti jam 11 itu diisi semua data dari atas ke bawah. Ya, jamnya dianggap sama lah, beda beberapa menit mah nggak apa-apa dianggap pas misalnya jam 11 ya. Ininya utuh, ininya misalnya denyut jantungnya berapa. Kalau denyut jantung berarti pasti garisnya ya. Berapa? Arti? Ya, terus aja diisi. Nah, sudah tahu nih pembukaannya 5, turunnya kepala di mana? Di 5/5 misalnya. Ya sudah, berarti nempel di sini. Barengan yang ke-5. Ya, 4 jam kemudian tinggal diisi ini jam 11, ini jam ini kedua kotak ya, jam 12, jam 13, 14, 15. Nanti sesuaikan lagi. Ya berikutnya di mana? Di sekian, gitu ya. Turunnya kepala pasti kalau pembukaan semakin lama semakin naik ke atas ya. Karena angkanya kan semakin besar. Kalau turunnya kepala pasti akan semakin turun. Ya awalnya 5/5 mungkin nanti 3/5, mungkin terakhir pas pembukaan maka di 0/5. Nanti tinggal hubungkan ya pembukaan dengan pembukaan misalnya ya. Di sini kayak grafik nanti gitu. Kalau pembukaan turunnya kepala dengan turunnya kepala berikutnya di mana ya. Kalau pembukaan dengan pembukaan yang tadi denyut jantung juga nanti gitu bentuknya disambungin ya kayak grafik jelas. Nah ketika membaca ini ya ini yang benar yang ini garis waspadanya yang bawahnya seperti ini. Di sini ada garis bertindak ya. Kalau gambarnya gambar pembukaannya yang normal itu dia ada di pas garis waspada atau di sebelah kiri atau di sebelah atas garis waspada. Jadi kalau ini kan pas ya, normal ya. Berikutnya lagi, misalnya pembukaannya ini kan terus ke atas ya. Pembukaannya 6, berarti gambarnya agak di bawah di sini. Nah ini tidak sama, karena dia berada di sebelah kanan atau di bawah garis waspada. Melewati garis waspada. Yang bagus itu ya paling tidak di sini atau di atas atau di sebelah kiri. Sama halnya dengan garis bertindak. Gambar ini ada di sebelah kanan, sebelah kiri atau di sebelah atas garis bertindak atau di sebelah bawah. Kalau gambarnya masih di sini berarti kita belum melakukan tindak. Siap-siap, karena nanti udah di bawah waspada ya. Siap-siap melakukan tindak. Ketika ini artinya ini gak maju-maju nanti kalau di bawah terus mah ya nggak nambah-nambah sampai 10. Ya, ketika dia ada di bagian bawah garis merah berarti harus melakukan tindak ya diapain dihentikan gitu ya, harus diakhiri bukan persambungannya kalimat C ya. Oke sekarang ke bawah ya ada kontraksi tadi ya. Kontraksinya misalnya tadi frekuensinya 3 kali ya. Di situ kan ada kotak kecil-kecil ya. Ya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Frekuensinya 3 kali. Ya kita diperiksanya di jam berapa? Sesuaikan. Ini jam mulainya kan di garis yang kedua ya. Jadi mulai dari garis ini sama.
jajar ke atas aja. Ya berarti kita mulai ngisi dari sini. Ya. Kalau ikut ke yang ini tadi ya, yang ini kosong ya. Dua kotak ini kosong ada di sini. Karena kita mulai pembukaan sampingnya, fase aktifnya di garis yang kedua ini. Ini 3, berarti kita buletin tebelin 3 kotak. Durasinya 30. Di sini kan ada simbol di pinggir ya. Ada yang titik-titik, ada yang garis, ada yang dihitamkan. Ya, yang titik-titik itu yang kurang dari 20, yang garis itu 20 sampai 40, yang dihitamkan lebih dari 40. Karena ini 30 ada di 20 sampai 40, berarti ini di Garis. Artinya kontraksinya frekuensinya 3 kali dalam 10 menit, kekuatannya sedang, durasinya 30 Detik. ya. Nah ini kontraksi ya, diperiksa setiap setengah jam atau 1 jam. Ya kalau 1 jam langsung aja, kalau mau 1 jam sekali langsung aja ini isinya 1 jam. Ya. Pokoknya tidak ada yang kosong ya. Pas jam berikutnya diobservasi lagi 4 kali ya, tinggal di 4. Ya, oh misalnya kuat ya, tinggal ditambah. Ya, jam berikutnya 4 misalnya ya, nggak diisi. Jam berikutnya berapa ya? Bukan berarti yang ini dikosongkan. Ya, tetap diisi, disamakan dengan yang pemeriksaan sebelumnya. Nanti kita periksa lagi jam berapa. Jadi jangan ada yang loncat-loncat kosong ya, diisi kosong, ya. Oke, ke bawah. Ya, kalau misalnya pasien diberikan oksitosin per L ya, unit per liter. Berapa unit tinggal diisi aja jam berapa. Diisinya dikasihnya misalnya 10 unit, tambah 10 di kotak yang paling atasnya. Oksitosin itu kan diberikan melalui tetesan infus ya. Berapa tetes per menit infusannya? Jadi berapa tetes? 15 sampai 20 tetes ya. Nanti kapan kan ya terus ya, ketika ada perubahan itu berarti misalnya dinaikin ya, ditambah lagi, terus lagi ya. Obat atau cairan ya, tulis di sini di kotak obat dan cairan. Dikasih obat apa aja, jam berapa, jamnya sesuaikan dengan yang di atas tadi ya. Jam sekian dikasih apa, atau dikasih cairan apa. Kotak yang bawah nadi dan tekanan darah. Simbol tekanan darah adalah garis vertikal ya. Ini adalah batas sistolnya, ini batas diastolnya. Ya, misalnya 140 per 100, berarti dari mulai angka 100 garis ditebelin ya sampai 140, kasih tanda panah atas dan bawahnya. Jamnya sesuai dengan jam pemeriksaan, sesuaikan dengan jam di atas tadi. Yang di sini jamnya cuma 1 aja di sini. Jam berapa kita periksanya? Ya kalau ukur bedanya cuma 5 menit, berapa menit mah dibuletin aja. Misalnya jam 11, 11.30, jam 12, 12.30 ya. Ya, tekanan darah ya kemarin ya sejam sekali ya di situ mah ya. Jadi mulai pas latihan juga sejam sekali, kalau kecapean ya cukup 4 jam sekali lah. Nanti terus kan sejam sekali kebayang ya, rusak juga komputer 4 jam sekali aja. Ya kalau nadi mangga ya setiap 30 menit atau setiap 1 jam ya. Jadi nanti bentuknya ya mungkin gini ya, ini tekanan darahnya ya 4 jam sekali kan jauh ya. Kalau nadi mah misalnya setiap setengah jam ya tinggal disambungkan aja. Ya nanti kan dibuletin aja ya, itu simbolnya ada di nadi. Oke, ke bawah suhu tinggal diisi jam berapa. Nah suhu 4 jam sekali ya diisi. Kalau ada pemeriksaan urin ya, nanti kalau ada nih proteinuria ya, berapa kadar proteinnya, asetonnya ada tidak bu aseton, volumenya berapa ya, tinggal diisi sesuai dengan hasil pemeriksaan. Ya mangga depan ada yang pertanyaan. Pas 10 ya, lahir bayi ya, nanti di ujung sini di garis tutup gitu ya, tutup di sini ya, tulis ya, misalnya lahir bayi laki-laki ya, kalau ini perempuan ya, lahir bayi laki-laki atau bayi perempuan. Ya, ini di sini nih, ini
ini di garis tutup, ya tulis di sini. Ya, lahir bayi laki-laki atau bayi perempuan, ya, spontan, jam berapa? Ya, jam berapa lahirnya? Sudah lahirnya sudah tulis jam berapa. Ya, kemudian berat badannya berapa, panjang badannya berapa, dan skor menit pertama dan kelimanya berapa. Ya, tinggal diisi menit pertama berapa, duduk misalnya, menit kelimanya misalnya 10. Ya. Kemudian lahir plasenta. Ya, plasentanya lahir sendirinya, spontan atau dikodok, manual, buatan atau manual. Tulis saja. Ya, utuh atau robek. Lahir plasenta spontan utuh, ya, atau manual. Ya, manual sih biasanya nggak utuh ya. Jam berapa? Ya. Nah, kemudian kita isi lembar belakang. Lembar belakang hanya laporan saja. Ya, laporan proses persalinan kala 1 sampai kala 4. Apa yang sudah kita lakukan, hasilnya bagaimana. Ya, tinggal diisi tanggal, nama bidan, tempat persalinannya di mana, alamat tempat persalinannya di mana, ya, catat, rujuk, Nggak dimatiin. ya, rujuk pada kala berapa. Kalau misalnya tadi ya, pasiennya misalnya ada masalah, nggak maju-maju, akhirnya dirujuk, ya berarti dirujuk pada kala masih kala 1 atau mau kala 2 ya, sesuai dengan rujukannya aja di kala berapa, kan sudah tahu kala 1 kapan, kala 2 kapan. Alasan merujuknya kenapa, tempat rujukannya kemana, pendamping saat merujuknya siapa. Kemudian diisi juga masalah dalam kehamilan atau persalinan. Ya, ada masalah nggak dalam persalinan ini? Misalnya mengalami gawat janin, perdarahan, ya, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, dan lain-lain ya. Kemudian di kala 1, ya, apakah partogram melewati garis waspada? Tadi di bawah garis waspada tidak? Ya, kalau iya tinggal tulis ya, kalau tidak tidak. Masalahnya apa? Masalah di kala 1. Sebutkan tindakan yang kita lakukan apa, hasilnya bagaimana. Nanti di kala 2, apakah dilakukan episiotomi? Kalau iya, kenapa? Apa indikasinya? Kenapa di episiotomi? Ya, pendamping saat persalinan siapa? Apakah mengalami gawat janin? Kalau iya, tindakan yang dilakukan apa? Tulis apa saja. Kalau tidak, tidak. Ya, pemantauan BJJ setiap 5 sampai 10 menit selama kala 2 dilakukan tidak? Setiap 5 sampai 10 menit. Kalau iya, gambleng ya, hasilnya bagaimana? BJJ-nya normal, misalnya berapa ya? Atau tidak normal. Apakah mengalami distosia baru? Kalau iya, tindakan yang dilakukan apa? Kalau tidak, tidak. Masalah lain kalau ada sebutkan, penata laksanaannya juga sebutkan, dan hasilnya bagaimana. Kemudian kala 3, apakah dilakukan inisiasi menyusui dini? Jadi begitu bayinya lahir, langsung ditempelkan, suruh mencari puting susu sendiri ya selama minimal 1 jam. Dilakukan nggak? Harusnya dilakukan ya. Waktunya berapa menit itu sudah kalau iya, ya. Kalau tidak, kenapa tidak dilakukan? Ya, kemudian lamanya kala 3 berapa lama? Ya, dari mulai lahir bayi sampai akhirnya lahir plasenta kira-kira berapa menit? Kan kemarin sudah ya, maksimal 30 menit harus sudah lahir ya, rata-rata 15 menit lah, 8 sampai 15 menit. Ya. Apakah dilakukan pemberian oksitosin 10 unit IM? Yang pertama ya, ini wajib. Ya, iya. Waktunya berapa menit sudah persalinan dilakukannya? Kalau tidak, kenapa tidak? Apakah dilakukan penjepitan tali pusat? Misalnya dijepit atau langsung dipotong gitu ya? Berapa menit setelah bayi lahir? Apakah diberikan pemberian ulang oksitosin? Ya, yang kedua, dosis yang kedua. Kalau iya, kenapa? Misalnya atonia ya, bagusnya nggak bagus, gitu ya. Apakah dilakukan penegangan tali pusat terkendali yang kemarin sudah diredakan? Ya, kalau iya, kalau tidak, tidak. Kenapa tidak dilakukan? Kemudian, apakah dilakukan masas pendus? Ya, masas pendusnya? Ya, biasanya kalau tidak, kenapa? Artinya bagus, gitu ya. Kalau iya, berarti salah ya. Apakah plasenta lahir lengkap? Ya atau tidak? Jika tidak lengkap, tindakan yang dilakukan apa? Manual plasenta atau tidak? Plasenta lebih dari 30 menit? Ya, iya atau tidak? Tindakan yang dilakukan apa? Apakah ada laserasi, robekan ya? Kalau iya, gimana? Ya, jika laserasi perineum, derajat berapa? Ya, lihat lapisan-lapisan kulit ya, epidermis, dermis,
kemudian sumbutan dan lapisan otot ya. Apakah dilakukan penjahitan? Iya atau tidak? Kalau dijahit pakai anestesi enggak? Atau tanpa anestesi? Apakah ada atonia uteri? Kalau iya, tindakannya apa? Ya, jumlah perdarahannya berapa? Totalnya dari awal sampai akhir? Masalah dan penata laksanaan masalah apa? Hasilnya bagaimana? Kalau 4, bagaimana keadaan ibu? Tekanan darah, nadi diisi ya. Masalahnya apa? Dan penata laksanaan masalahnya apa? Untuk data bayi baru lahir, berat badan, panjang badan, jenis kelamin. Secara umum bayinya baik atau ada penyulit? Ya. Bayi lahir, akgarnya normal, ya. Apa asfiksia ringan? Ya, dipilih aja sesuai dengan kondisi bayi pada saat lahir ya. Kalau normal, tindakan yang dilakukan apa saja? Apakah dikeringkan, ya, menghangatkan, merangsang taktil, memastikan IMD, ya, itu tinggal di checklist aja. Kalau asfiksia ringan, ya, pucat, biru, lemas, ya, tinggal sesuainya dibulatin aja. Tindakan yang dilakukan checklist, ya. Ada cacat bawaan? Kalau ada, sebutkan di mana. Apakah mengalami hipotermi? Tindakan yang dilakukan apa? Pemberian ASI setelah jam pertama bayi lahir? Iya, dilakukan. Waktunya berapa jam setelah bayi lahir? Kalau tidak, kenapa tidak dilakukan? Masalah lain sebutkan. Ya, tindakannya apa? Hasilnya bagaimana? Nah, kemudian masuk ke kala 4, ya. Di kala 4 ini dipantau selama 2 jam. 1 jam pertama ya 15 menit. Ya, jadi waktunya ditulis ya 15 menitnya dari jam berapa sampai jam berapa, tekanan darahnya berapa, nadi, suhu, tinggi kudusnya ada di berapa jari dari pusat, kontraksi uterusnya bagaimana, kuat, sedang apa lemah, atau kemihnya kosong atau penuh, darah yang keluarnya berapa cc. Nanti 15 menit kemudian isi lagi, 15 menit kemudian terus sampai 1 jam. Ya, nanti jam kedua tiap 30 menit isi. Kalau misalnya hasilnya semuanya normal, ya stabil, baru ibunya boleh digunakan